dia selalu seperti itu? Lagi sementara dibacain ruqyah. Ya, kenapa tempat saya kok Pak dibersihkan? Dibersihkan tempat. Saya mau jelasin dulu. Ini bukan lighting ya. Ini cahaya matahari. Ini cahaya matahari. Ya siapa tahu kalian mau ngomong ya kan, ini orang kenapa pakai lighting warna kuning? Bukan cahaya. Ini bukan lighting warna kuning tapi matahari. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim dari wanita cantik. Saya sebut aja namanya Yanti. Nah, by the way, sebenarnya cerita ini saya mau bawain malam lagi ceritanya, ya kan? Tapi ternyata nggak jadi. Itu dikarenakan Ashram Syai. Nah, si Yanti ini punya kisah menghadapi ibu tirinya dia, dan dia itu meruqyah selama hampir sejam, dan ya itu nggak mau keluar nih hantunya yang di dalam tubuhnya ini. Malah ngedengar ruqyah itu dia malah nari. Ini diawali pada tahun 2013 yang mana ibundanya si Yanti itu meninggal dunia, dan si Yanti itu punya dua adik. Yang pertama itu cowok dan itu berumur 7 tahun, yang kedua itu cewek dan itu berumur sekitar 20. Pada saat itu si Yanti udah menawarkan kepada ayahnya dia kalau dia itu ingin berhenti kuliah dan ingin menjaga adiknya dan ayahnya gitu. Nah, si bapak ngomong, gak usah sayang kuliah kamu kalau mau berhenti, mendingan lanjut gitu kan. Mendengar perkataannya si ayah, si Yanti nurut-nurut aja. Saat itu tiba-tiba omnya si Yanti datang ngomong nih sama si Yanti kalau ayahnya itu ingin menikah. Dia nggak menyangka kalau omnya yang minta izin itu ternyata pernikahan ayahnya itu besoknya. Pernikahan ayahnya itu nggak diselenggarakan di tempat di rumahnya si Yanti, tapi diselenggarakan di rumah si pengantin perempuan ini. Si pengantin pria nggak ada yang rame-rame gitu si ayahnya. Nah, pada saat itu si Yanti sama sekali nggak tahu wanita yang mana yang mau dinikahi dan siapa nih perempuan, nggak tahu sama sekali dia. Nah, pada malam hari diajak nih lah si Yanti sama si adiknya untuk ketemu si calon ibu ini. Nah, si Yanti welcome aja, dia nggak jadi masalah. Tapi adiknya ini yang jadi masalah, nggak tahu kenapa dia kayaknya nggak masih terima kalau ibunya itu digantikan gitu. Tapi si Yanti aman-aman aja. Nah, pada saat itu diselenggarakanlah pernikahan itu. Si Yanti nggak hadir karena dia ngampus dan kerja. Jadi dia kuliah kerja kampus. Pada saat waktu libur kuliah, dia memutuskan untuk liburan di kampungnya dia. Biasanya sih enggak, dia nggak pulang meskipun udah libur karena dia kan kerja gitu. Tapi pada saat itu dia memutuskan tetap libur. Jadi dia nggak mau kerja nih. Pas balik ke sana, sore hari si Yanti mau masuk dapur, ceritanya mau masak. Lagi masak, si Yanti tiba-tiba kedatangan ibu tirinya. Nah, ibu tirinya ini rencana mau bantuin si Yanti masak. Gak lama dari situ ada suara gedebrak. Itu jatuh. Ternyata ibunda sambungnya ini jatuh. Si Yanti langsung kaget melihatnya. Lah, kenapa kok bisa jatuh? Jadi kan hal itu ayahnya dari luar itu lari ke dapur karena dapurnya si Yanti dapur kayu. Rumah depannya itu rumah semen gitu kan. Nah, jadi pas itu si ayahnya si Yanti datang, dia langsung angkat nih bawa ke kamar. Dia kenapa ya ngomong gitu? Enggak kenapa-napa, ini udah biasa karena dia memang sering kerasukan. Backgroundnya si Yanti ini orang yang bukan nggak terlalu percaya ya, tapi dia percaya tapi nggak terlalu perhatian dan terlalu suka yang kayak gitu. Jadi ya udahlah ya. Nah, nggak lama dari situ tiba-tiba ibunda sambungnya ini nangis. Langsung meluk si Yanti. Sambil meluk si Yanti, tiba-tiba si Yanti nggak tahu kenapa dia itu tiba-tiba ikut netes air mata. Dia ngomong, ayah kamu itu jahat, ayah kamu jahat. Nah, si Yanti udah paham kalau itu adalah
ibunda kandungnya dia, tapi sebenarnya bukan ya, ini jin korinnya dia aja, tapi sebenarnya bukan. Si Yanti ini sebenarnya udah paham kalau itu bukan ibundanya, tapi tetap aja terbawa suasana kalau dia itu ibundanya gitu, karena memang dia lagi kangen. Ada lagi nih hal yang ngebuat si Yanti yakin kalau ibu sambungnya itu memang sering kerasukan. Nah, pada saat itu tiba-tiba keluarga dari si Yanti, yaitu tantenya si Yanti, datang ke rumah nih, ke rumahnya si Yanti bertamu. Nah, pada saat si tante lagi ngobrol sama ibu sambungnya dia, mereka itu ngobrolin tentang ibu kandung si Yanti. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ibu sambungnya si Yanti itu ambruk lagi. Kali ini si Yanti nggak ikut masuk ke dalam kamar nih untuk ngegotong ibu sambungnya dia. Karena kenapa? Dia tuh malas banget nangis-nangisan gara-gara jin korin. Tibalah saatnya dimana si Yanti ini harus balik ke kota. Jadi ceritanya orang tuanya ini lagi di desa. Nah, si Yanti itu tinggalnya di kota karena dia kuliah sambil kerja. Pada suatu malam, nggak tahu kenapa lagi scroll handphone, tiba-tiba ada salah satu video tentang ruqyah. Jadi pada saat itu dia lagi nge-scroll video dan dia ngeliat video ruqyah dan dia pelajari. Pada saat itu nggak tahu kenapa dia ingin pelajari video ruqyah ini, padahal dia nggak ada yang ngerasa aneh dan dia nggak ada tujuan untuk meruqyah ibunda sambungnya ini, nggak ada sama sekali. Kepikiran aja gitu. Di awal cerita tadi dia itu kan nggak kenal ibu sambungnya dia ini, backgroundnya tuh seperti apa. Dia hanya tahu kalau dia itu sering kerasukan. Pada suatu malam ibundanya si Yanti ini kerasukan. Dia itu ketawa-ketawa dan nangis. Nah, si Yanti mikir, saya kan lagi belajar ruqyah yang di YouTube, saya praktekin aja nih, mau dipraktekkan nih ini ruqyahnya nih kan. Tiba-tiba apa yang dia praktekkan itu dengan sebuah keyakinan bahwa ini berhasil, bahwa jin yang ada di dalam tubuhnya ibu sambungnya dia itu keluar, ternyata benar. Jadi dia tuh langsung keluar, nggak lama, hanya 2 menit dibacain ruqyah itu langsung hilang nih, langsung sadar. Kunci dari ruqyahnya si Yanti ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi dia percaya bahwa Allah itu akan menolong dia dengan dia membaca ayat-ayat Allah. Jadi dia ini benar-benar yakin. Saya mau jelasin dulu. Ini bukan lighting ya. Ini cahaya matahari. Ini cahaya matahari. Lighting saya nggak tahu kemana. Lanjut, nggak penting banget infonya. Nggak, siapa tahu kalian ngomong ya kan. Ini orang kenapa pakai lighting warna kuning? Bukan cahaya. Ini bukan lighting warna kuning tapi matahari. Matahari sore. Oke, lanjut. Jam 6:18, tapi ini di lain hari ya, bukan hari yang pertama di ruqyah tuh, enggak. Ini udah di lain hari nih. Pada saat jam segitu, ibundanya itu lagi mandi. Setelah mandi mau sholat gitu, mau sholat maghrib. Tapi si Yanti ini udah selesai sholat maghrib dan dia itu lagi nonton TV. Lagi asik nonton TV, ibundanya selesai mandi. Itu tiba-tiba dia manggil si Yanti. Yanti, 2 kali manggilnya nih. Dia dengar, si Yanti dengar. Nah, kenapa saya dipanggil ya? Jadi si Yanti datang nih ke kamar ibunda sambungnya nih. Dia nanya kenapa? Dia nggak jawab, lagi nutup matanya ya kan. Dia udah mikir, wah jangan kerasukan lagi. Nah, dari situ tiba-tiba dia nangis ya kan, nangis. Nah, si Yanti langsung ruqyah nih. Dia dibacain ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, tiba-tiba ayahnya datang. Ayahnya si Yanti nih ikut baca-baca gitu, baca-baca ayat, dibaca-bacain. Tapi kok agak lama, udah mau hampir sejam dan kondisinya itu beda dari yang pertama di ruqyah itu. Jadi pada saat si Yanti ngeruqyah, dia itu sambil dibacain ruqyah dia selalu seperti itu.
lagi sementara dibacain Rukiah dia gitu terus. Makin merinding si Yanti gitu ngeliatnya. Nah si ayahnya langsung ngomong, enggak, ini bukan yang kemarin masuk sama dia, ini yang lain masuk sama dia ini adalah yang sering masuk sama dia yang nggak mau hilang. Begitu ayahnya. Nah si Yanti bingung dong dengar hal itu. Si ayah ngomong apa? Ngomong gitu maksudnya apa ini? Nggak ngerti. Kamu lihat aja. Ini di aja nggak lama dia pasti udah pergi. Ngomong gitu ya kan? Kenapa tempat saya kotor? Sambil ketawa gitu dia. Kenapa tempat saya kotor? Dibersihkan. Ternyata jadi si makhluk ini ada tempatnya, dibuat tempat dan itu harus sering dibersihkan. Nah keluarganya si ibu sambungnya si Yanti ini udah lama ternyata nggak ngebersihin itu, makanya dia ngamuk datengin si ibu sambungnya ini sama ibunda sambungnya ini, dan tiba-tiba dia tersadar. Setelah sadar dia muntah-muntah nih, abis dia tuh ngerasa jadi si ayahnya si Yanti ini ngejelasin, kamu tadi kerasukan. Oke, sekian dulu ceritanya si Yanti, mudah-mudahan kalian terhibur dan jangan lupa like, subscribe. Dadah.